Bagaimana Al-Quran berbicara tentang siasat, tentang politik. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang fisika. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang biologi. Bagaimana Al-Quran bicara tentang tata adab. Bagaimana Al-Quran bicara planet. Bagaimana Al-Quran berbicara peradaban. Apa peradaban? Hari ini kita lihat umat Islam tidak bisa mampu dengan Al-Quran berbicara tentang hal-hal itu. Al-Quran adalah kuno. Al-Quran setiap pembelajaran tidak nyambung. Padahal tidak. Al-Quran adalah bisa menyambung semua. Bahkan Al-Quran bisa bicara dengan konteks agama apapun. Al-Quran bisa bicara tentang Buddhis. Al-Quran bisa bicara tentang reinkarnasi. Al-Quran bisa berbicara tentang peradaban. Diajarkan di dalam Al-Quran. Tapi di pagi hari ini saya harus dipaksa tema hari ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita satu sinergi menghijaukan negeri Ibu Pertiwi ini dengan siswa-siswi SMA Negeri 15 Pekanbaru. Ini temanya, ya kan? Saya diminta isi maulud, tapi bagaimana suka Al-Quran? Oke. Ketika orang berbicara maulud Nabi, bicaranya konteks Nabi. Tapi saya mau bicara maulud Nabi, tapi dipadukan dengan alam semesta, tadabbur alam. Mari kita buka Al-Quran. 14 abad yang lalu, Rasulullah di satu riwayat mengatakan bahwa utamul akhlak, merubah akhlak manusia. Kenapa Allah turunkan Rasulullah SAW untuk merubah akhlak manusia? Khususnya ketika akhlak kaum Quraisy ketika ilmunya canggih, orangnya jenius, pintar-pintar balaghah dan mantik ketika itu. Tapi akhlak moralnya subur, tidak manusiawi. Indonesia banyak lahir profesor, Indonesia banyak orang-orang pintar, tapi akhlaknya jauh. Saya ingin siswa SMA 15 bukan canggih dalam pemikirannya saja, intelektualnya saja, tapi akhlak moralnya kepada gurunya, akhlak moralnya kepada orang tuanya. Ini yang terpenting. Al-adab, adab itu, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Seorang tasawuf Ibnu Athaillah, orang yang berilmu tanpa beradab dengan ilmu itu sendiri nol. Aristoteles mengatakan dalam filsafat ilmu, ketika orang berilmu menghasilkan sebuah karya ilmiah, tapi karya ilmiah tidak berakhlak, menghancurkan peradaban umat, maka nilainya nol dalam filsafat ilmu. Aristoteles mengatakan itu. Seorang tasawuf Al-Ghazali mengatakan, ketika orang menghasilkan sebuah keilmuan, otaknya cerdas, kajian ilmiah cerdas, tapi moral akhlaknya tidak dalam keilmuan itu, maka nilainya nol. Makanya adab dan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Rasulullah SAW diberi ilmu oleh Allah. Para nabi pilihan, 24 nabi dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena punya akhlak dan moral. Sikap kita, kunci untuk menjadi orang sukses adalah akhlak. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Lu ngomong tinggi, nilai angkamu 100 di sekolah, tapi dengan adab dengan orang tua, dengan guru masih melawan, nol nilainya. Lu gak akan sukses dalam apapun. Seorang mahasiswa, ratusan ribu mahasiswa ketika itu, di setiap wisuda, saya bayangkan ketika seorang rektor memindahkan nganggur. Ketika itu 17 tahun yang lalu, ketika saya di wisuda, dipindahkan sedikit aja, wah ini nganggur. Semua siswa yang ribuan, paling 10% yang kerja. Ya rata-rata berebut untuk menjadi pegawai negeri, ya kan? Saya mencoba untuk menjadi bimbingan konseling. Teman-teman saya di waktu kuliah nggak pintar bahasa Arab, nggak pintar ilmu agama, jadi pegawai negeri. Bahkan sekarang menjadi kepala KUA penghulu. Saya tes berapa kali menjadi penghulu, dites menjadi penghulu, nggak lulus. Masuklah saya ke akta 4 menjadi guru, kuliah di akta 4 setahun di tarbiyah. Itu pun tes guru BP juga nggak lulus. Ini apa ya Tuhan? Ternyata Tuhan mempercayakan saya, bang, lo bukan urusan dirijen, lo nggak akan digaji oleh negara, tapi kau digaji oleh dirimu sendiri. Sampai alhamdulillah hari ini saya digaji oleh Allah langsung. Ya, saya digaji dengan Allah langsung.
Ya kan? Alhamdulillah kalau bicara keluar negeri pesawat itu digaji Allah. Saya nggak mau minta gaji dengan manusia. Kalau digaji oleh manusia, diupah kecil. Saya mencoba untuk belajar bagaimana Rasulullah diingatkan. Coba 3886. Ya kan? Kalau saya datang dari Palembang ke sini bawa mobil hampir 19 jam minta upah dengan kepala sekolah SMA 16 rugi saya. Ya, karena saya harus minta upah dengan Sang Maha Kaya, Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih, yaitu Allah. Hari ini saya alhamdulillah dalam beberapa tahun, 10 tahun ini saya digaji oleh Allah. Tinggal dengan angka berapa saya minta seperti itu. Oh ya, Nabi Muhammad melakukan ini. 3886. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 86. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwaku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Jadi Muhammad itu tidak minta upah. Kalau upah dari manusia itu bikin sedekah. Seperti itu. Maka hari ini saya datang ke sini bukan minta upah. Upah itu termasuk pengakuan. Dan juga saya harus pegang tidak mau ngada-ngada. Ya, tentang Maulid Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bukan merubah alat saja. Kenapa Allah diturunkan, dikeluarkan untuk mengurusi alat manusia? Salah satu misi Rasulullah bukan mengurusi alat saja, tapi Rasulullah diutus oleh Allah untuk alam semesta. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Mari dengan Maulid Nabi Muhammad kita harus tahu apa sih misinya Rasulullah itu. Apakah hanya seluruh merubah akhlak manusia terlalu kecil, tapi suatu rahmat yang cukup besar datang kepadamu, bahwa Rasulullah bukan mengurusi akhlak manusia saja, tapi diutus merahmati alam semesta. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka, telah kutus kepadamu illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus di bumi ini, diutus kepadamu. Bukan misinya hanya akhlak khusus manusia, tapi misinya Rasul besar, yaitu diutus untuk merahmati alam semesta. Di setiap hari kita sering menyebut, bahkan 17 kali kita membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat kedua Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Tuhan semesta alam. Maka misinya Rasulullah SAW, sang kekasih Allah, diutus oleh Allah, sang rahmat, memberikan rahmat alam semesta. Apa? Setiap kali kita membaca sholat 17 kali membaca surat Al-Fatihah, di ayat yang kedua, segala puji Tuhan semesta alam. Apa puji kita dengan alam semesta? Apa yang kita puji dengan Tuhan kita dengan alam semesta? Toh kita merusak alam semesta. Maka ketika Rasulullah merubah alat manusia untuk diutus merahmati alam semesta, rahmatan lil alam, merahmati alam semesta. Alam di dalam Al-Quran memakna dalam asbabul nuzul, dalam kitab tafsir Mawarudi. Alam semesta terbagi 3. Ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam flora dan manus. Ya kan? Alam manusia itu ada 3 unsur yang harus diolah. Alam manusia itu ada 3 unsur yang harus diolah. 1, alam ruh. Yang kedua, alam jasadi. Yang ketiga, alam nafsi. Bingung. Ya. Kita ini ada 3 pertanggungjawaban yang harus kita jaga keseimbangannya. Pertama, alam jasad, butuh riado jasad ini. Yang kedua, alam ruh, harus kita olah ruh kita. Yang ketiga, alam nafsi atau diri atau jiwa. Ya kan? Di setiap manusia, alam manusia ini membutuhkan 4 komponen yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Ada di diri kita. Api. Apa? Siswa? Api. Kita membutuhkan api. Di dalam diri kita ada api.
maka ketika kamu berjemur akan keluar keringat karena ada api dalam dirimu, panas. Yang kedua, di dalam manusia membutuhkan air karena di dalam diri manusia hampir 90% ada air dalam. Yang ketiga, manusia membutuhkan oksigen, udara. Yang keempat, manusia membutuhkan tanah. Alam manusia membutuhkan 4 unsur. Rasulullah SAW membuat mengingatkan manusia di setiap waktu sholat. Tegak berdiri seperti api, duduk rukuk seperti udara, sujud seperti air, duduk seperti bumi. Itu makna hakikat gerakan Nabi. Kenapa kita tidak paham? Rasulullah memberikan ini di dalam setiap sholat, mengingatkan, hei, tegak dirimu seperti api. Simbol api itu lurus. Al-Mutakabbir. Yang kedua, ketika kamu rukuk itu membutuhkan udara karena udara kena. Ketika kamu sujud diumpamakan hakikatnya ada air. Ketika duduk seperti bumi. Manusia diingatkan sebelum adanya peradaban ketika itu. Ada suatu peradaban zaman Lut, zaman Nuh. Ketika itu hancur negeri itu, maka ada orang kepingin kenapa alam semesta tidak bersahabat dengan kita. Hari-hari ini, dalam 2 tahun, 3 tahun ini, kita sedang dilanda COVID, virus, ya kan? Kenapa? Ekonomi hancur, pendidikan hancur, haji hancur, ibadah hancur. Hanya sebatas COVID, virus COVID. Kata Tuhan, saya beri dikit aja virus COVID. Lo tak mampu. Kenapa? Karena manusia tidak peduli dengan alam semesta. Virus itu dari alam semesta, dan salah satu penciptaan Tuhan terakhir adalah virus. Pertama, Allah menciptakan sittatu ayyam, 10 ayat 3. 10 ayat 3. Lo tahu sistem Tuhan. Pertama Allah ciptakan itu 6+1. Allah itu menciptakan alam semesta ini isinya bukan langsung kun fayakun, berproses. Coba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa, sittatu ayyam, summa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, berkuasa untuk mengurus segala urusan. Makanya 6 hari Allah membangun sistem. Di hari ke-7 Allah bersemayam di atas arsy. Namanya 6+1. Maka disebut 7 hari. Ya kan? Maka kenapa Allah pisahkan 6 hari Allah bekerja menciptakan alam semesta, 1 harinya Allah bersemayam di atas arsy. Maka kalau orang Yahudi mengatakan di dalam Al-Quran Yaum Sabat, hari ke-7. Orang Nasrani, setiap orang Yahudi, orang Bani Israel itu hari Sabtu dia libur. Orang Nasrani itu hari Minggu. Orang Islam disebut Jumat. Kenapa Allah liburkan? Kenapa? Kalau ketika Jumat bekerja itu melanggar aturan Tuhan sebenarnya. Kamu sudah 6 hari sibuk dengan urusan duniamu dan keluargamu, maka kata Allah 1 hari buatmu. Maka di hari ke-7 nanti berarti Allah menciptakan alam semesta 6+1, berarti 6 sistem. Pertama Allah ciptakan di hari pertama adalah undang-undang peraturan KUHP. Disebut apa? Nur Muhammad, disebut Ruhan. Yang kedua, di hari kedua Allah ciptakan jin. Di hari ketiga Allah ciptakan alam semesta Big Bang. Kali ini Big Bang, ketika itu bumi dan langit dipisahkan dan dipadukan, meledak bunga kemawaran. Yang hari keempat Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Di hari kelima Allah ciptakan binatang. Di hari keenam Allah ciptakan manusia. Di hari ketujuh biar menjaga kehidupan Allah ciptakan virus. Tidak akan saya bedah di sini. Ini butuh jam karena kita bicara tentang alam semesta, bukan bicara lebih detail tentang ilmu, ya, keilmuan. Nah, kenapa Rasulullah diutus merahmati alam semesta? Berarti manusia membutuhkan 4 unsur. Butuh api, udara, air, dan oksigen, ya, udara, dan tanah. Mari kita lihat siapa diri kita sebenarnya. 76 ayat 1. Kalau Anda, siswa, siswi, guru, majlis, dan termasuk di saya, ditanya oleh Allah, siapa diri kita sebenarnya? Mau kemana kita ini? 76 Al-Insan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 76 ayat 1.
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa? Bukankah telah datang manusia itu suatu waktu dari masa? Kalian ini sudah ada sebelumnya. Lanjutkan. Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Renungkan ayat ini. Nah, dengan kita. Ulang lagi, coba baca. Coba siswa. Akal ini. Ngaji kayak gini loh, pakai akal. Coba. Maksudnya apa ayat ini? Ulang lagi. Bukankah telah datang atas manusia? Bukankah datang atas manusia? Pikirkan ayat ini. Coba. Satu waktu dari masa. Dari masa. Terus. Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Saya nanya dengan adik. Ayat ini kita, kalau ke kita, manusia itu sudah ada sejak dulu. Tapi belum disebut. Di mana kita dulu? Ayo. Siapa namanya? Putih. Namanya siapa? Putih. Hah? Apa? Samsia. Surya. Namamu Surya. Pernah minta dengan Tuhan namamu Surya? Nah. Sebelahnya siapa? Asbi, saya mau nanya dengan Surya. 100 tahun yang lalu, lu di mana? Tidak tahu. Hasbi dan Surya, saya tanya, ini buat seluruhnya. Pertanyaan buat kita. 100 tahun ke depan, habis ini, masih hidup gak? Tidak. Oke. Hasbi dan Surya 100 tahun lalu kau tidak tahu, 100 tahun ke depan juga tidak tahu. Terus kau minta nama Surya dan Hasbi, pernah minta dengan Tuhan? Lu siapa jadi? Hah? Jadi siapa? Coba tanya masing-masing, kita siapa dulu? Tuhan lagi baca ayat ini. Kita ini sudah ada sejak dahulu, tapi belum disebut namanya Surya, belum disebut namanya Di mana kita dulu? Ayo, nih penting belajar tadabbur alam, biar lo tahu siapa diri lo. Mau disombong, nama saya Surya, saya orang kaya. Mau disombong, nama saya Hasbi, juara kelas SMA 15. Sombong kata Tuhan, lo siapa sebenarnya? Saya nggak kenal dengan lo, Hasbi kata Tuhan. Coba baca lagi, kalau mikir ini. Bukankah telah datang atas manusia? Bukankah datang atas manusia? Terus? Suatu waktu dari masa. Terus? Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kan sebutan Surya namanya itu yang nyebut siapa? Yang beri siapa? Orang tua kan? Orang tuamu misalnya nama Nur, tanya juga orang tuamu, Mak. Yang beri nama Surya, nama Nur itu mak berkaitan dengan Tuhan? Enggak juga. Tanya lagi ke ujung-ujungnya, enggak jelas juga. Ya. Bukankah satu masa manusia sudah ada, tapi belum disebut. Surya itu belum disebut. Hari ini baru disebut. Dulu di mana loh Surya? Hasbi. Hari ini kan Hasbi namanya. Dulu kan sudah ada. Dulu di mana belum disebut Hasbi di mana? Kan hari ini seperti itu. Ayo di mana? Ayo. Terus apa tuh? Yang apa namanya? Nopri ya. Nopri saya tanya. Nopri namamu ya. Yang mana Nopri? Nopri yang mana? Nopri yang mana? Kamu minta nama Nopri, pernah minta dengan Tuhan? Enggak. Yang beri nama kau Nopri siapa? Orang tua. Kau pernah minta nggak? Waktu kau udah mulai berisikan nama aku Nopri, pernah minta nggak? Enggak. Nopri itu kan baru. Hari ini dipanggil tapi Allah bilang Nopri itu sudah ada sejak dahulu. Tapi belum disebut Nopri. Di mana kita dulu? Ayo, mbak, siswi. Namamu Siti Aisyah. Kan baru. Siti Aisyah itu kan baru. Dulu di mana kamu? Belum disebut namanya Siti Aisyah kok. Ulang lagi jawabannya. Ini butuh pengajian ini. Kalau nggak bisa jawab ini gimana siapa diri kita? Jawabannya. Bukankah telah datang atas manusia? Kau ganti aja namanya Nopri. Biar enak. Maunya. Bukankah telah datang atas Nopri? Satu waktu dari masa. Kan jelas tuh. Terus? Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kau cari di mana
Ganti lagi namanya surya. Coba baca. Ini jangan ngaji kayak gini Al-Quran itu. Coba. Bukankah telah datang atas surya satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat. Sebelum disebut surya, sebutannya di mana lo itu surya? Apa yang mau disomongin? Yuk, sedikit waktu ini sebelum kita nanam pohon, kita akan jawab ini. Di mana dirimu? Agar kamu mengerti apa yang maunya Allah. Agar kita mengerti maunya Rasulullah. Mengapa Rasulullah disebut belah mata ilaman? Agar bisa menjawab pertanyaan ini. Nama saya Nofri, tapi sebelum disebut Nofri, disebut apa saya dulu? Kita dari mana? Maka kita dilahirkan di bumi bukan tanpa alasan. Surat 30 At-Rum ayat 41. At-Rum surat 30 41. Nofri surya hasbi, waktu kau tinggal di bumi Riau pernah minta dengan Allah? Nah, kau minta lahirkan di bumi Nusantara Indonesia ini pernah minta dengan Allah? Atau kau memilih mau diam di Amerika? Hari ini kenapa kita dilahirkan di bumi Indonesia? Kenapa kita dilahirkan di kota Pekanbaru? Ada apa dengan kita? Ada apa? Ada apa dengan Ibu Pertiwi ini? Kenapa saya dilahirkan di Indonesia? Kenapa saya tidak dilahirkan di Australia? Kenapa saya tidak dilahirkan di Amerika? Kenapa saya dilahirkan di Indonesia? Kenapa saya dilahirkan di kota Pekanbaru? Pernah mintakah kita? Tidak pernah minta. Kenapa saya dilahirkan dengan orang tua broken home? Kenapa saya dilahirkan dengan orang tua miskin? Tidak pernah minta. Ya kan? Dan surya itu tidak ada dulu. Nofri juga tidak ada. Karena belum disebut. Sebutan itu sudah ada, tapi di mana kita dulu? Kita lahir di bumi Indonesia, kita lahir di Pekanbaru, tanah negeri Pekanbaru. Kita tidak pernah minta, tapi semua ketetapan Tuhan. Coba 7 ayat 10. 7 Al-Araf ayat 10. Ya, agar tahu fungsi kita, bukan dari siswa saja. Saya bilang ketika kemarin di sini pondok pesantren, lo tahu kita pusing aja, tapi tidak pernah kaji yang lain. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi. Kamu, Nofri, surya, hasbi diletakkan di bumi ini. Diletakkan di bumi ini. Ya, terus? Dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Di bumi ini kau diletakkan di bumi ini adalah bumi, ada sumber kehidupan. Karena di alam lain tidak ada sumber kehidupan. Ada Pak Ustadz orang hidup di planet, benar, tapi cuma sementara. Karena berkumpul semua komponen ada di Indonesia, ada di bumi ini. Ya kan, kalau kamu hidup di bulan itu berapa bulan aja tahannya. Karena di bulan juga nggak sedikit airnya. Ya kan, tapi di bumi inilah yang paling top. Karena lengkap dia. Lanjutkan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Kamu diletakkan di bumi ini adalah sumber kehidupan. Kata Allah, kamu amat sedikit bersyukur. Jadi kata Allah, klaimnya Allah mengatakan manusia itu sedikit bersyukur. Kenapa? Karena nggak paham. Coba ulang lagi. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi. Dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Allah mengatakan kepada kita diletakkan bumi ini sumber kehidupan. Tapi kata Allah mengatakan amatlah sedikit kita bersyukur. Ayo, jangan sampai Allah mengatakan kita sedikit bersyukur. Mari kita kaji agar kita selalu bersyukur dengan Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Agar kita diletakkan bumi tidaklah sia-sia. Ya kan? Apa yang dimaksud bumi ada sumber kehidupan? Nih jawabannya. Ya kan? Surat 30, surat 21 ayat 30. Kenapa bumi itu sumber kehidupan? Ya, apa sumber kehidupan kita di bumi itu? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang paduh? Dulu
langit bumi ini padu. Kamu lihat aja bisa sekarang ini. Bumi dan langit itu dulu padu. Orang kafir menganggap bumi dan langit itu padu, satu kesatuan. Terus Kemudian kami pisahkan antara keduanya. maka kami pisahkan, menumburkan antara langit dan bumi. Big Bang. Big Bang. Belajar fisika. Maka seperti bunga kemawaran merah-merahan dipisahkan. Berarti bumi dan langit pernah padu. Maka kalau dalam tataran fisika, bumi itu mental. Dia garis daripada fisika itu keluar dari aluran. Ya, mana jurusan fisika? MIPA di sini. Hah? Ya, Al-Quran canggih ya. Saya ngaji Al-Quran. Ya kan? Matahari itu ada berapa banyak? Ada garis kayak gini. 7. Ya, Matius. Tapi ada lagi ke atas, 7 juga. Ya kan? Yang diperjalankan Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu baru tingkat 4. Nanti kita bicara itu. Kapan-kapan gue undang lagi. Kita kajian fisika dalam kajian Quran. Biar kamu lebih percaya bahwa rumusan fisika yang hari ini. Maka di dalam fisika itu ada thariqah, ada tobaqah. Kan kalau dalam fisika kan kalau thariqah gini. Ya, kalau tobaqah ke atas. Ya. Nabi Muhammad waktu Isra itu baru tingkat 4 dia ke atas. Ini sebut tobaqah. Ini thariqah. Ya kan? Was-samai wal thariq. Nah, kita kembali lagi. Dia ngawur, ya kan? Nah, Big Bang dipecahkan. Dari bumi dan langit itu padu dulu. Ya, maka untuk cuma mementingkan surya, menghentikan nopri, Allah buat rencana, maka saya tumbuhkan langit dan bumi agar menjadi sebuah kehidupan. Lanjutkan. Dan dari air kami Ulang dari awal. Jadi artinya bumi ini ketika bertumbuh dengan matahari itu tumburan, maka kelop. Jadi bumi yang kamu tinjau ini adalah 4 miliar tahun. Tapi apakah langsung dengan air? Butuh penyiraman, panas bumi ini. Maka butuh ratusan juta tahun untuk mendinginkan. Maka disiram air. Maka setelah tumbuhan disiramlah air. Belum tumbuh-tumbuhan. Aduh kan, baca. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui? Apakah orang kafir tidak mengetahui? Jadi kalau kita nggak percaya ini berarti kafir. Aduh kan. Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Suatu yang padu. Lalu Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Allah tumbuhkan, pisahkan Big Bang, maka tumbuhan terus. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi biar bumi ini hidup diberi air. Makanya bumi ini lebih besarnya air. 7/4 bumi ini adalah isinya air. Dan air yang paling banyak ada di manusia. Di dalam diri manusia ada 13 macam air. Bahkan otak pun hampir 90% air. Berarti sumber kehidupan yang diletakkan bumi adalah air. Kenapa? Karena dulu surya belum ada, nopri juga belum ada, hasbi belum ada, belum sesuatu yang disebut, karena masih disebut air. Oke? 76 ayat 1 bukankah sudah datang nopri itu, surya itu, tapi belum disebut di mana? Di Irman, di air. Itu yang masuk ayatnya, di air. Belum disebut namanya surya, belum disebut namanya nopri. Di mana lo dulu? Di air. Karena manusia diciptakan dari air. 25:54. Ya, manusia diciptakan dari air. Surat 25 Al-Furqan ayat 54. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Jadi manusia itu dari air. Apa? Air. Khalaqal insan min tin. Itu sebagian ayat yang mengatakan. Kalau bilang air gimana?
Jadi kita memahami Quran jangan, oh enggak, manusia itu dari nanti dulu. Ada yang lain masalahnya. Manusia diciptakan dari air, betul? Dengan air itu. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan. Kalau nggak ada air, nggak ada keturunan, lo nggak namanya surya. Kita itu, surya itu ada, nopri itu ada, ya kan, hasbi itu ada, karena dua pancaran air yang keluar dari siapa? Mak, Pak, di mana dulu? Di air. Baru nama baru namanya surya. Jadi harus jawab ini. Dari apa? Dari air. Ayo ulang lagi baca. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan. Karena apa punya keturunan? Karena dari air. Dari siapa? Air bapak dan air ini. Dan musyaharah. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Artinya di 76 ayat 1, bukankah satu masa surya itu sudah ada, tetapi belum bisa disebut. Di mana sebutannya? Di dua pancaran air. Dari mana air mak kita, air mani dan air fum yang ada di orang tua kita? Juga dari air, karena mak kita makan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan dari air. Surat 2 Al-Baqarah ayat 22. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan terus, dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Jadi buah-buahan, biji-bijian dari apa? Air. Dari pohon dari apa? Beras dari apa? Maka beras, sayur bayam, buah-buahan, apel dari apa? Dimakan mak kau jadi air, dimakan bapakmu jadi air. Oke. Semua tumbuh-tumbuhan dari air. Saya tambahin lagi. Kenapa kalau orang tua bapaknya lebih makan sayur, pasti anaknya lebih banyak ke perempuan? Kenapa anaknya perempuan? Karena emak bapaknya mesti lebih banyak makan nabati atau pelorahnya, ya kan, padi dan lain-lain. Nah, kalau pengen anak lanang ditentukan apa? Harus punya si buah hewani, dan hewan semua binatang juga dari air. Surat 24 ayat 45. Dimakan oleh bapak kita. Makanya kalau hari ini ada orang anaknya lanang semua, bapak emaknya hobi lebih banyak makan hewan, minum susu, ya kan, lebih banyak minum susu, lebih banyak dia makan kambing, lebih banyak dia makan daripada nabati. Maka proses laki-lakinya lebih besar untuk melahirkan anak laki. Ayo, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Dari seluruh binatang dari apa? Air. Makanya Allah mengatakan diletakkan di bumi adalah sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan? Adalah air. Ayo, binatang dari air. Terus baca. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Jadi kita tadi saya bilang 76 meter, bukankah satu masa surya sudah ada, hasbi sudah ada, nopri sudah ada, tetapi belum disebut. Di mana sebutannya? Di ayam, ngangkut di situ airnya, di sayur bayam, di beras, di kambing, di sapi, di situ sebutnya. Kamu lihat di situ. Maka dimakanlah oleh orang tua kita, bapak kita, ibu kita, ayam, kambing, ya, susu, dan semua itu dari air. Dan dimakan juga bayam dari air. Jadilah air mani, disebut saripatita tanah. Berarti kita membutuhkan flora dan fauna karena menciptakan dari air, bahkan perpaduan, ya kan? Makanya Rasulullah diutus oleh Allah rahmatan lil alam, karena manusia membutuhkan hal tadi.
Agar kenapa? Agar kita memelihara flora dan fauna. Karena menghasilkan oksigen yang bagus itu dari pohon. Jadi tahu nggak? Pohon itu ada tempat tampungnya. Maka hari ini kenapa oksigen orang butuh? Ya, karena kita butuh tabung oksigen. Pohon-pohon yang kamu tanam itu adalah tabung-tabung oksigen. Nah, tahu nggak harga oksigen berapa 1 liter? 8.000. Manusia satu hari membutuhkan 8 liter. Kalikan 8.000 kalikan 8.000 dikalikan 8 liter. Satu hari kamu butuhkan. Kalikan lagi dalam 1 bulan. Kalikan seumur kamu. Kamu sudah utang dengan Tuhan. Ya. Halo. Kenapa kamu gak tanam pohon? Kamu tahu nggak kenapa Rasulullah menganjurkan kita tanam pohon, bahkan mengancam tanam orang yang tanam pohon? Karena menanam pohon, 1 pohon kamu sudah menghidupi 7 orang dengan oksigen. Ibadah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menanam pohon, bijinya dimakan burung menjadi sedekah, dimakan oleh orang tuanya menjadi sedekah, dicuri pun menjadi sedekah. Sampai hadis seperti ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka Allah mengancam orang-orang yang membunuh tumbuhan dan fauna, menyetrum ikan, memutas ikan, meracuni ikan. Itu telah membunuh ciptaan Allah. Ini ancamannya, surat 2 Al-Baqarah 25. Saya kepingin generasi anak sekarang ini, kamu sampaikan kepada adik-adikmu yang SMP, sampaikan. Nah, nggak boleh tebak pohon, nggak boleh bunuh gitu. Kenapa? Dan kamu anggap tidak sholat dosa, ini lebih dosa lagi. Karena kamu ada unsur itu. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim, surat 2 ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan kepadanya dan merusak tanaman-tanaman. Dia mencabut pohon tanpa izin Allah dengan alasan benar. Banyak ini. Lanjutkan. Dan binatang ternak. Dari ujung perbatasan Riau sampai ke kota Pekanbaru, yang ditanam apa semuanya? Sawit. Kelapa sawit. Allah nggak nyuruh kelapa sawit semua. Allah menciptakan bumi ini tanaman bermacam-macam pohon. Kamu beritahu dengan gubernurmu itu. Kamu beritahu dengan wali kotamu. Kamu beritahu dengan bupati-bupatimu. Buat aturan undang-undang. Jangan ditanami kelapa sawit semua, harus ditanamkan yang lain. Bagaimana burung mau makan buah? Masa dia makan buah? Kamu mau makan pisang tiap hari mau? Siswi, kamu tiap hari makan pisang aja, mau nggak? Nggak mau. Yang binatang juga nggak mau. Allah menciptakan di bumi bermacam-macam pohon. Apa? Nah di Riau tanamnya kelapa sawit galau. Mana itu? Sama lah dengan pelempar. Saya lagi Sumsel itu lagi galakan model kayak gini. Alhamdulillah saya dicoba, alhamdulillah 200.000 pohon. Ya, saya pengaruhi itu, OSIS saya pengaruhi di sekolah, saya tulis angkul, yuk tanam pohon. Kalau pengen kerja selamat. Nah artinya ke depan harus hati-hati. Karena kita kenapa? Karena kita dari 32 unsur tadi. Ini ancamannya lagi, yang merusak bumi ini adalah manusia. Surat 30 Ar-Rum ayat 41. Ini ancamannya luar biasa, yang merusak laut dan bumi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim, surat 30 ayat 41. Satu ayat selesai ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Rusak di darat dan di laut. Terus disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan laut, darat dan laut oleh siapa? Ini hukumannya lebih besar hukumnya. Itu kalau nggak sholat cuma dosa. Ini ancamannya orang yang merusak darat dan laut. Surat 5 Al-Maidah ayat 33. Sampaikan ke majelis-majelis, sampaikan di majelis-majelis, sampaikan ke orang tuamu, sampaikan di perusahaanmu, sampaikan di sekolah-sekolah. Ini hukumannya.
Luar biasa hukumnya orang yang merusak tanah dan daun. Baca 5 Al-Maidah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Dengar ke baik-baik. Satu ayat ini. ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Dia memerangi Allah dan Rasulnya, terus dan membuat kerusakan di muka bumi. membuat kerusakan di muka bumi. Dia hancurkan, dia ambil gali, dia gali isi bumi ini. Dia untuk kepentingan pribadinya. Dia tebangi pohonnya, ditanam satu pesantren. Tuhan tahu menyaksikan itu. Lanjutkan. Hanyalah mereka dibunuh Dibunuh kata Allah. atau disalib Disalib kata Allah. atau dipotong tangan dan kaki mereka Potong tangan dan kakinya kata Allah. dengan bertimpal balik Bertimbal balik. atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Diusir. Gila kan ayatnya? Ini orang-orang yang punya kelapa sawit beritahu tuh. Ayat Allah ini, aturan Allah ini. Jangan sampai Riau hilang. Orang Riau Pekanbaru merasakan bagaimana asap. Apa? Asap. Asap. Kenapa terjadi asap kebakaran? Karena apa? Karena kelapa sawit. Nanti tak. Kelapa sawit itu pohon yang minum air 8 liter satu hari. Oke? Pohon yang menampung air teknon, tahu nggak pohon apa? Beringin. Kenapa orang perlu ngomong pohon beringin? Hati-hatinya jangan dekat pohon beringin, ada putihan. Orang tua dulu lebih paham karena pohon beringin adalah teknon. Ketika musim hujan pohon beringin menampung air, tapi ketika musim kemarau dia keluar air. Maka pohon beringin orang tua dulu nggak boleh kamu tebang. Bahasa orang tua dulu, nak hati-hati di pohon beringin ada kuntilanak. Kenapa? Agar kamu tidak merusak. Padahal pohon beringin adalah tekmonnya adalah penampung air. Kalau penampung air adalah pohon beringin, berarti setiap musim hujan dia ditampung oleh pohon beringin. Setelah musim kemarau dia keluar dari mata air. Itu pohon beringin gunanya. Semua pohon itu bermacam. Beda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit diletakkan di rawa-rawa, maka airnya, ya kan, itu diminum oleh dia. 8 liter sehari itu satu pohon, ya kan. Kita saja membutuhkan 8 liter. Anak-anak sekalian, siswa sekalian, kenapa penting kita tanam pohon? Kenapa kita penting merawat alam semesta? Kenapa kita penting fauna? Kenapa di sekolah kita ada pelajaran biologi? Kenapa kita belajar biologi? Dan kenapa di sekolah di SMA kita masih belajar biologi 1 sampai ke SMP, SMA, belajar fisika, belajar kimia. Salah satunya itu perwakilan dari Al-Quran, alam semesta. Jadi kita belajar biologi harus mengerti tentang biologi. Kenapa kita butuh air? Ya kan? Kenapa kita butuh fauna? Karena kita membutuhkan hal itu. Maka kalau ada di sini jurusan fisika, jurusan biologi, tapi dia masih nebak pohon, masih tidak peduli dengan alam semesta, bukan orang fisika, bukan orang biologi, dah masuk jurusan sosial sajalah, ya kan? Mana ada jurusan fisika di sini? Nah, di kelas 2 ada jurusan biologi. Nah, makanya jangan sampai jurusan biologi, oh cita-citanya dokter, nggak sampai. Kenapa? Karena dia nggak menunjukkan kebiologiannya, ya kan? Ada orang-orang yang enggak jurusan biologi, ternyata ada bukan jurusan biologi, dia jurusan sosial, tapi dia sifatnya biologi, tiga lakunya biologi, dia merawat alam semesta, ikutlah fakultas kedokteran, ternyata lulus. Ada jurusan biologi, belajar biologi di sekolah, ternyata ketika sekolah belok ke kedokteran tidak lulus. Kenapa? Karena alam semesta pun tidak rela diberikan kepada orang biologi, tapi tidak bisa untuk dokter. Kenapa? Karena dia nggak tunjukkan itu, ya kan? Jadi kalau hari ini ada jurusan biologi, fisika, ilmu dan akhlak itu berkaitan. Maka dalam filsafat ilmu, seorang ilmu pengetahuan tanpa akhlak maka nol nilainya. Dia jurusan fisika, dia merawat alam semesta. Dia jurusan biologi, merawat alam semesta. Agar kenapa? Agar alam tembok kebutuhan bisa berdoa bahwa Anda bisa menjadi seorang kedokteran dan ahli dalam fisika dan nuklir. Ya, menemukan itu.
Maka anak-anak sekalian, apa yang dimanakan dalam mulut Nabi Rasulullah untuk merahmati alam semesta, semoga kita termasuk orang-orang yang merawat alam semesta ini, karena kita membutuhkan. Ini satu terakhir ayat Quran, bukan ayat Quran, potongan buat kita 2000.